Selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik. Puji Tuhan ya, kita pagi hari ini boleh beribadah kembali ya kakak-kakak ya. Semoga adik-adik senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan selalu ya kakak-kakak ya. Ya. Semangat buat semuanya. Pagi hari ini kakak-kakak lain yang akan menemani adik-adik beribadah di rumah adalah saya Kak Yuni, Saya Kanida. saya Kak Masri, dan pembimbing kita ada Kak Asri di sini. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita dengan mengucapkan apa kakak? Sapa Yuni, persembahan buat Yuni. Tentunya beribadah dengan penuh sukacita dan sukacita ya. Mari adik-adik kita berdiri, kita mulai ibadah kita dengan menyanyi hari ini hari Tuhan dilanjutkan dengan marilah kita sukacita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Marilah kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih untuk kehidupan hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Bahkan kami sangat bersyukur dan berterima kasih di mana di pagi hari yang baru ini kami pun boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan walaupun secara daring. Biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu Bapa menyertai, memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Bahkan biarlah kiranya Engkau juga memberkati setiap adik-adik pelayan kami yang boleh menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara daring dimanapun mereka berada. Biarlah kasih kemurahan Tuhan melimpahi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan, bernyanyi dengan Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, hati tak menjadi, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, hidup dengannya di dalam Alkitab. Adik-adik, tiba saatnya kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, sudah siap tadi kan Alkitabnya adik-adik? Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarkan dulu Alkitab kita terbuka ya adik-adik. Satukan hati dan pikiran, tenangkan hatinya, duduk yang manis di rumah, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini atas segala penyertaan-Mu buat kami kakak layan dan juga buat adik-adik yang di rumah, di mana Engkau Tuhan menyertai dan melindungi kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau mampukan saya sebagai hamba-Mu untuk berkata-kata dalam menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik layan yang
Berkati juga adik-adik layan Tuhan, berikan mereka Tuhan telinga yang dengar-dengaran, berikan juga mereka kecerdasan supaya mereka mampu melaksanakan firman yang saya sampaikan dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Dan kami sebagai kakak-kakak layan, Engkau berkati ya Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami, dalam memberitakan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, betul. Itu adalah gambar garam dan terang atau cahaya. Hari ini kakak bercerita tentang garam dan terang. Adik-adik, kenapa kok bercerita tentang garam dan terang ya kak? Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya memberikan perumpamaan tentang garam dan terang. Garam dan terang ini adalah suatu ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya. Di dalam ayat 13 tadi mengatakan, kamu adalah garam dunia. Nah, Yesus mengatakan kata kamu. Kamu itu diartikan siapa adik-adik? Kamu itu diartikan kepada, menunjuk kepada murid-murid Tuhan Yesus, saya, bahkan juga untuk adik-adik. Adik-adik, kenapa tadi dibuat Tuhan Yesus perumpamaan tentang garam dan terang ya? Karena garam itu punya banyak sekali manfaatnya adik-adik. Ya, banyak manfaatnya adik-adik. Contohnya satu, garam itu bisa mengawetkan makanan. Dua, garam itu juga bisa memberikan rasa kepada masakan walaupun garam itu tidak kelihatan. Bahkan garam itu bisa menjadi antibiotik atau obat bagi suatu penyakit tertentu. Adik-adik, garam tidak akan ada manfaatnya kalau garam itu menjadi tawar dan tidak punya rasa asin lagi. Terlebih garam itu tercampur dengan zat kotor, pasti tidak berguna adik-adik kalau garam itu menjadi zat kotor. Nah, begitu juga adik-adik, kalau adik-adik itu tidak punya rasa iba atau rasa kasihan terhadap sesama, atau adik-adik juga tidak ada berbuat baik, atau adik-adik selalu berbuat jahat, adik-adik pasti akan dijauhi oleh teman-teman. Bahkan teman-teman tidak ada yang mau bermain dengan adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajak kita menjadi seperti garam dan terang. Karena garam itu bisa memberikan banyak manfaat tadi kan adik-adik. Adik-adik juga kalau berbuat jahat, tidak punya teman tadi kan adik-adik, teman-temannya pasti menjauhi adik-adik. Nah, manfaat untuk menjadi garam itu tadi kan banyak. Jadi, jadilah adik-adik itu sebagai garam di sekitar rumah, di lingkungan, bahkan di masyarakat. Dan manfaat terang tadi adik-adik, terang
Ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Nah, terang itu manfaatnya memberikan cahaya, menyinari kegelapan yang sunyi, dan dapat memberikan penerang di dalam kegelapan yang sunyi. Bahkan di dalam kegelapan di sudut-sudut yang sunyi sekalipun, cahaya itu bisa memberikan sinar yang baik di dalam sekitarnya. Ya. Adik-adik, cahaya juga dapat memberikan petunjuk arah kepada setiap orang yang mau percaya. Bahkan terang dapat menerangi semua orang yang tersembunyi, bahkan sembunyi dimanapun adik-adik di dalam kegelapan. Kalau sudah diberikan cahaya, pasti akan ketahuan dengan cahaya tadi. Nah, adik-adik diminta menjadi garam dan terang tadi, karena adik-adik adalah utusan Tuhan. Lewat tutur laku, sikap adik-adik kepada orang tua, kepada sesama, kepada lingkungan, bahkan kepada masyarakat, adik-adik itu harus bisa memberikan tutur kata yang baik. Menjadi garam dan terang itu harus bisa menjadi teladan adik-adik. Nah, kenapa harus menjadi teladan? Ya, karena kita tadi kan utusan Tuhan adik-adik. Jadi kita harus bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Menjadi teladan itu bukan harus kita tua dulu, kita harus dewasa dulu, kita harus punya keberanian, kita harus punya ilmu, kita harus punya pendidikan yang tinggi. Tidak harus adik-adik. Menjadi teladan, bahkan adik-adik kecil sekalipun, adik bisa menjadi teladan buat orang-orang sekitar, buat orang tua, bahkan sesama. Nah, adik-adik menjadi teladan itu seperti apa kan Nida? Nah, menjadi teladan itu harus bisa memberikan contoh kepada teman-teman, kepada adik, kepada kakak, bahkan kepada orang tua kita sekalipun, kita harus bisa memberikan contoh seperti tidak berkata kasar, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melawan mama papa, tidak melawan kakak, bahkan tidak berkelahi dengan adik, kakak, bahkan teman-teman adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu bertutur kata yang baik. Adik-adik harus punya keberanian menjadi teladan di sekitar kita. Adik-adik tidak boleh malu-malu. Bahkan kalau teman misalnya nih adik-adik, ada yang mencuri mainan temannya nih. Tidak salah adik-adik menegur. Tapi cara menegurnya tidak boleh kasar dan tidak boleh marah-marah. Harus yang sopan menegurnya. Dan kalaupun ada teman kita yang berbuat salah, adik-adik kalau menegur teman yang berbuat salah tadi, adik-adik harus memperbaiki diri dulu sebelum menegur mereka. Ya, harus memperbaiki diri dulu adik-adik. Misalnya kalau menegur teman yang mencuri, ya adik-adik ya jangan mencuri. Menegur teman yang berkata kasar, ya adik-adik jangan berkata kasar. Menegur teman-teman yang berkelahi, adik-adik juga jangan ikut berkelahi. Nah, kalau kita mau menjadi teladan buat orang tua, buat kakak adik, bahkan buat sesama, kita harus menjaga perilaku kita dulu adik-adik. Kita harus berbuat yang benar dulu, baru kita menegur dengan lembut. Boleh menegur teman yang salah, tapi kita juga jangan melakukan kesalahan
seperti yang teman-teman lakukan tadi. Nah, adik-adik, kalau tetangga atau teman butuh bantuan, kita boleh membantu. Nah, jadi teladan itu tadi kan adik-adik, membantu sesama boleh, memberikan nasihat kepada teman juga boleh, tapi harus kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, adik-adik kalau mau jadi teladan itu tidak harus mengumbarkan kebaikan adik-adik kepada sesama, kepada teman, kepada kakak, kepada adik, bahkan kepada orang tua. Contohnya adik-adik, kalau adik-adik itu menolong seseorang itu tidak perlu diceritakan kepada teman, kepada kakak, kepada adiknya kalau kita itu pernah menolong. Tidak apa-apa, nggak usah diceritakan. Tuhan Yesus tahu kok kalau adik-adik itu baik. Tuhan Yesus melihat kok kalau adik-adik itu sudah menolong. Nah, dengan contohan lagi adik-adik, kalau adik-adik memberikan bantuan atau memberi sesuatu kepada teman, kepada sesama, kalau misalnya nih adik-adik memberikan bantuan, kalau adik-adik memberikan bantuan itu, tangan kanan yang memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Artinya, kalau sudah tangan kanan kita yang memberi, tangan kiri ini tidak perlu tahu kalau kita memberi sesuatu. Loh, kok bisa gitu, Kak? Iya, karena kalau kita memberi dengan ikhlas, dengan tangan kanan kita memberi dengan ikhlas, kita tidak perlu mengumbar-umbar kepada teman, kepada saudara, atau kepada orang tua kalau kita itu sudah membantu. Nah, jadi kalau kita berbuat baik itu, sesama kita itu tidak perlu tahu adik-adik, tidak perlu dipamer-pamerkan, tidak perlu diumbar-umbar kalau kita itu memberikan bantuan. Nah, adik-adik, garam dan terang ini adalah dasar untuk kita menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi sebelum menegur tadi adik-adik harus hidup dulu dalam kebenaran. Apa tadi adik-adik? Sebelum adik-adik menegur, adik-adik harus hidup dulu dalam kebenaran. Jadi adik-adik tetaplah selalu berbuat baik. Jadilah teladan buat sesama. Jadi adik-adik, di dalam firman Tuhan ini tadi, di dalam Matius 3, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 mengajarkan kepada kita, jadilah teladan Kristus dalam kehidupan adik-adik supaya bermanfaat bagi sesama. Jadilah teladan Kristus dalam kehidupan adik-adik supaya bermanfaat bagi sesama. Demikian cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ada pesan cerita dari firman Tuhan tadi adik-adik. Apa ya kakak kira-kira? Jadilah teladan Kristus dalam kehidupan adik-adik supaya bermanfaat bagi sesama. Harus dilaksanakan ya adik-adik. Ya. Adik-adik, yuk kita dengar sama-sama siapa aja teman-teman kita yang sudah mengirimkan aktivitas ayat hafalannya. Ayo adik-adik kita lihat yuk. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, camkanlah ini orang yang menaburkan sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menaburkan banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat hafalan hari ini 2 Korintus 9 ayat 6-7. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ayat Alkitab tertulis di 2 Korintus 9 ayat 6-7. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih semangat kan di rumah? Yuk kita berdiri yuk adik-adik, kita bernyanyi lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap. Kamu harus jadi lilin gemerlap.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam doa kami ini kami memohon padamu kiranya berkatilah bangsa dan negara kami ini. Berkati juga para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri, bahkan para jajarannya. Berikanlah kemampuan buat mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Berkati juga daerah kami terlebih kota Banjarbaru. Berkatilah gubernur, wakil gubernur, begitu juga wakil Banjarbaru. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur. Berikan kedamaian kepada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam hidup ini oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih di dalam kehidupan kami satu minggu yang sudah kami lewati. Itu semua Tuhan karena berkat dan anugerah-Mu sehingga kami masih dapat kembali merasakan kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Engkau Tuhan memberkahi orang tua kami, berikan kesehatan selalu, berikan rezeki supaya orang tua kami bisa mendidik anak-anak kami dengan baik. Dan berkati juga kami Tuhan, kapalayan, berikan kemampuan, kecerdasan, dan kesehatan supaya kami kakak-kakak layan dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat adik-adik layan seperti pada firman-Mu. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik layan yang di rumah, berikan Tuhan kesehatan selalu buat adik-adik layan, berikan selalu kecerdasan bagi mereka, Engkau jaga mereka, Engkau tuntun mereka Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka Bapa bisa memberikan teladan yang baik buat sesama. Jadikan adik-adik layan Tuhan sebagai pelaku firman-Mu, sebagai pelaksana firman-Mu yang menjadikan mereka sebagai anak teladan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan di dalam lingkungan sekitarnya. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan adik-adik layan yang dalam saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah mereka, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, Engkau angkat dari tubuh mereka Tuhan, supaya mereka cepat pulih kembali dan dapat berkumpul dengan keluarga, bahkan dapat memberikan pelayanan buat kami semua. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat wabah yang saat ini sedang merajalela Tuhan. Tuhan, mari Kau cabut Tuhan wabah ini, supaya kami kembali dapat beraktivitas seperti biasa, dapat beribadah di dalam gereja, bahkan dapat bersekolah di dalam sekolah. Tuhan, ini semua Bapa bukan karena kuat dan hebat kami dalam menjalani hidup ini, tapi karena Engkau yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu Tuhan melewati semua ini. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, ketabahan, kejujuran buat kami dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat.
sebelum menutup ibadah kita bernyanyi. Yesus pokok, terima kasih buat firman hari ini Tuhan, di mana Engkau menyertai kami, kakak layan di dalam memberikan firman-Mu buat adik-adik layan yang di rumah. Kiranya Tuhan, kami ini sebagai caranya bisa memberikan yang terbaik buat sesama